Hi, here I am again. Dinin balik lagi dan sekarang dia mau nge-review Fit Me ini, Maybelline yang foundation, concealer, and the powder. Dan di sini untuk foundationnya Dinin pakai nomor 128 warm beige. Terus yang concealer Dinin pakai nomor 10 warna light. Terus yang Maybelline Fit Me powdernya Dinin pakai nomor 120 Classic Ivory, Classic Ivory. And I swear ini sebenarnya kelihatan pale banget di kamera, pucat banget. Tapi aslinya enggak kok, dia masih agak sedikit yellow undertone dan enggak se-pale ini. Dan karena Dinin juga pakai lipstick merah, jadi kelihatannya pale banget dan pucat banget. Tapi aslinya sebenarnya enggak segitu pale-nya kalau di real life, tapi di kamera karena mungkin ini kamera handphone kali ya, dan lighting di beauty case ini terlalu overlight, jadi kelihatannya kayak pale banget. Pas diolesin tuh kayak keputihan banget, tapi padahal sebenarnya nggak seputih itu. Ini isinya 30 ml, terus Dinin belinya di sini yang matte and poreless, which is untuk kulit berminyak. Harganya itu di Watsons 145.000. Kalau kalian udah ngeliat video Dinin sebelumnya, video haul, kalian udah tahu harganya ini berapa, 145.000 di Watsons Kokas. Plusnya untuk foundation ini dia bisa nahan minyak seharian. Sebenarnya nggak nahan minyak sih, walaupun memang sih pasti ujung-ujungnya kulit tuh bakal berminyak, apalagi untuk kulit yang sangat amat berminyak kayak kulit Dinin ini. Jadi ceritanya kemarin itu Dinin kan ngerias, ngejawab makeup untuk photoshoot. Jadi standby 8 jam itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, tapi Dinin pakai makeup itu dari sekitar jam 5 pagian gitu, jam 5 pagi, dan sampai lokasi tuh sekitar jam 9-an. Itu siap-siap makeupnya ya, jam 5, dan jam 9 sampai sana. Terus Dinin jam 10 pagi ngecek makeupnya, itu udah sekitar 4 jam atau 5 jaman gitu. Itu baru berminyak atau oily. Itu pun di mobil Dinin di jalan udah tidur, dan pas bangun cuma oily di daerah hidung, dan bisa diatasi dengan touch up pakai tisu, yaitu di tap-tap gini, di tap-tap halus gitu. Kalau misalnya kalian mau touch up pakai powder lagi boleh, cuma kemarin ini tuh seharian sama sekali nggak touch up pakai powder sama sekali, dan hasilnya tuh masih flawless, masih tetap nutupin pori-pori. Dan kalau ini sekarang di video ini Dini nggak pakai primer sama sekali, cuma kalau kemarin tuh pas Dini ngejob itu Dini pakai primer. Jadi kemarin tuh pakai primer ini Rimmel Stay Matte, cuma emang sehari-hari Dinin pakai ini untuk nahan minyak biar nggak terlalu oily banget gitu. Dia ini teksturnya kayak mirip-mirip Revlon Color Stay yang formula terbaru. Dia lightweight, buildable. Cuma kalau Dinin pakai kuas kayak kuas Tamiya flat brush kayak gini, flat foundation brush, tadi di layer pertama tuh Dinin tuh ngerasa kayak nggak terlalu ngecover dan malah kayak kelihatan ngebuang-buang produk. Akhirnya Dinin milih untuk diaplikasiin pakai tangan. Dan waktu mau photoshoot juga emang Dinin ngaplikasiinnya pakai tangan, dan memang kalau misalnya Dinin makeup untuk diri sendiri pasti lebih sering dan selalu pakai tangan doang, nggak pakai brush atau pakai sponge sama sekali. Selain diratainnya lebih gampang, kalau pakai jari itu kayak lebih cepat dan lebih praktis aja kalau untuk diri sendiri ya. Tapi kalau untuk klien sih enggak lah, karena kayaknya nggak higienis gitu kan. Jadi untuk diri sendiri dan pakai jari, dan itu cepat banget, praktis. Ya itu tadi, lightweight, buildable, terus dia nggak cakey lama-lama, terus nggak crack di daerah smile line sama di under eye. Walaupun Dinin pakai concealer lagi, dia tahan tuh bisa sampai, Dinin tuh kemarin kan pulangnya jam setengah 6 sore gitu ya, makeupnya dari jam 5 pagi, itu udah hampir 12 jam. Bahkan ini tuh di rumah nggak ngapus makeup karena langsung filming haul itu, video haul kemarin, dan itu sampai jam 11 malam kali ya. Jadi hampir 17 jam Dinin nggak hapus makeup, cuma touch up doang. Dan itu touch upnya juga setelah 12 jam. Jadi emang ini awet banget foundationnya. Jujur surprise banget sih pas nyobain Fit Me ini, karena dari Fit Me awal keluar di online shop tuh Dinin kayak, Maybelline, gue tuh nggak bakal cocok pakai Maybelline, mikirnya kayak gitu. Tapi setelah dipikir-pikir dan setelah banyak request, dan setelah si Fit Me ini makin hebring, makin populer, akhirnya dia pengen nyoba, dan akhirnya nyoba juga. Ternyata suka sama hasilnya. Kebetulan juga karena ini dia beli pakai uang sendiri, jadi ini kayak honest review gitu, nggak ada yang ditutup-tutupin, nggak ada yang dibohong-bohongin, nggak ada yang ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin. Kalau minusnya sih palingan kayak packaging aja sih, itu packagingnya kayak gini soalnya. Dia kayak biasa dituang gitu, kayak kemasannya Revlon Color Stay yang lama, tahu kan, yang nggak ada pumpnya, dan dia kayak digituin. Terus wanginya kayak obat gitu nggak sih, kayak obat batuk cair gitu. Cuma nggak ada wangi-wangi yang strong banget, dan dia masih suka sih sama wanginya. Terus
packagingnya bagus sih, kayak ini tutupnya hitam, terus botolnya kaca, ada tulisannya Fit Me Matte and Poreless. Kalau yang dewy and luminous atau apa gitu, itu tulisannya kalau nggak salah warnanya pink gitu ya. Terus Fit Me concealernya, ini kemarin ini dapat di Watson juga, harganya 105.000. Harganya 105.900, sekitar 106.000 gitu. Dan packagingnya kayak gini, dia kayak plastik gitu. Ada tulisannya Maybelline Fit Me, terus ada warna shade-nya di sini. Dia packagingnya mirip kayak NARS creamy concealer ya kalau nggak salah. Terus dia ada wand-nya kayak gini, kalian sih pasti udah tahu lah ya packagingnya kayak gimana. Dia suka sih pakai ini, dia kayak creamy, terus di blendnya gampang. Lagi-lagi dia ngeblendnya pakai jari, karena nggak tahu kenapa kalau untuk diri sendiri tuh kayak lebih enak aja kalau pakai jari, karena kalau pakai kuas agak susah ngekontrolnya. Kalau pakai jari itu kayak sampai ke sela-sela dalam mata tuh juga bisa dikontrol. Terus dia juga di sini makein untuk daerah-daerah dark spot kayak bekas jerawat di sini sama di sini, dan dia nggak white cast atau kayak ngasih efek highlight, walaupun memang dia warnanya light dan lebih terang. Dan dia pakai juga untuk under eyes. Kalau kalian lihat sekarang tuh kayak under eyesnya kayak ke cover gitu kan, padahal dia cuma pakai 3 produk itu, foundation, concealer, sama powdernya Fit Me. Kalau minusnya nggak tahu sih, so far so good. Ini ngerasa fine aja, nggak ada yang nggak bagus. Mungkin ini kali ya, packaging ini nih yang ada strip hitamnya ini, dia tuh lama-lama bakal kayak pudar gitu kalau kita kelamaan nyimpen di laci atau di lemari atau di beauty case, karena kepentok-pentok sama produk-produk lain kan. Itu sih kayaknya normal ya, kalau produk lain pun pasti juga bakal gitu kalau kebentur-bentur sama produk lain. Ya so far so good, suka sih sama concealer ini. Dia nggak terlalu ngasih efek white cast gitu di bawah mata, and dia lightweight, nggak berasa kayak tebel banget juga. Sama kayak foundationnya, buildable juga. Kalau di layer dia nggak kelihatan cakey sama sekali. Ini tuh isinya ada 6,8 mili atau 5,8 mili. Tulisannya kecil banget soalnya di sini, Dinin tuh nggak kelihatan. Correct me if I'm wrong, komen aja di bawah ini berapa mili kalau teman-teman ada yang tahu, karena Dinin juga nggak tahu ini tulisannya berapa sih. 6,8 mili sih kayaknya, tapi menurutnya isinya banyak sih, karena tuh lihat deh, wanginya juga. Ups, kalau concealernya sih nggak terlalu ada bau-bau gimana. Kalau foundationnya kayak ada sedikit kayak bau-bau obat gitu, cuma nggak terlalu nyengat dan nggak ngeganggu sama sekali. Suka banget sama si Fit Me concealer ini. Sebenarnya juga sama kayak si foundation itu, dia dari pertama si Fit Me keluar ini kayak nggak interest gitu untuk beli, kayak concealer Maybelline palingan gitu-gitu aja, biasa-biasa aja. Kayak Maybelline concealer yang mineralized, tau gak sih, yang dia agak bantet sedikit terus agak bulat. Dinin juga punya yang itu. Dinin mikirnya kayak sama aja kayak itu kali ya, ternyata enggak. Dia tuh yang ini lebih lightweight dan lebih gampang di blend. Terus range warnanya juga lebih banyak daripada yang mineralized itu. Dan yang mineralized itu juga kayaknya udah nggak keluar alias sudah discontinue. Dan that's why kenapa mungkin ini si Maybelline Fit Me ini nge-booming banget. Oke, next ke powdernya. Jadi suka banget sih sama packagingnya ini. Tempatnya tuh bentuknya kotak, beda aja sama bedak lain kan. Kalau bedak lain kayak semuanya bulat, flat, atau enggak panjang gitu-gitu aja kan. Dia kayak berevolusi gitu nggak sih, bentuknya kotak, tapi pas dibuka dalamnya tuh bentuk powdernya tuh ya bulat sama kayak apa sih powder lain. Terus kacanya tuh ada di sini nih. Kacanya ada di sini. Terus kita dapat sponge, which is I already used. Maaf kalau kelihatan agak jorok, tapi Dina suka sih sama sponsenya. Tadinya Dina nggak ngeekspektasikan banyak hal dari sponge ini, cuma ternyata dia bekerja dengan lumayan baik. Jadi itu Dina orangnya kan tipe yang agak nge-baking gitu. Jadi setiap pakai foundation, concealer, terus ditunggu kering baru di bake. Walaupun mau nge-review satu compact powder, itu tetap di bake-nya pakai si compact powder tersebut. Akhirnya waktu di pemotretan itu Dinin cobalah nge-bake pakai ini, dan seluruh muka juga di bake pakai ini, baru disapu pakai brush, face brush gitu. Dan akhirnya bagus sih, hampir nggak percaya sampai sekarang kalau itu bisa bertahan sampai 17 jam dengan hanya satu kali touch up pakai powder. Terus kalau minusnya ya kayaknya ininya sih yang agak fragile. Nih, kaca apa sih mika di sininya nih kayaknya nih gampang pecah, karena ini juga ngelihat beberapa ada orang gitu yang punya Fit Me ininya tuh agak-agak keluar gitu. Cuma itu kayak tergantung individu masing-masing sih. Mungkin kalau kalian hati-hati bakal gak kenapa-napa. And that's all. Kalau ini tuh kita dapat 8,5 gram. Dan juga powdernya pakai yang matte and poreless, karena tadinya kata mbak-mbaknya kakak pakai yang dewy aja, dia lebih lightweight, terus bedaknya kayak lebih transparent gitu. Terus aku bilang, mbak nggak bisa mbak, ini tuh kilang minyak banget soalnya muka aku berminyak parah. Dan akhirnya ini beli yang matte and poreless, dan ternyata memang cocok. Terus dia tuh kayak
Tau gak sih kalau pas jadi setelah ambil powder gini terus di tap-tap ke muka gini, itu tuh kayak langsung nyatu gitu sama warna kulit. Entah kenapa dia ngerasanya kayak gitu dan suka banget sama tekstur si bedak Fit Me ini. Tadinya sama kayak yang lain dan itu nggak terlalu suka dan tertarik gitu kan sama si bedak Fit Me, cuma makin kesini kayak makin suka, apalagi semenjak udah ngerasain pakai seharian, bener-bener seharian, karena kebetulan juga kan dia lagi nggak sholat, akhirnya juga bisa ngerasain pakai makeup seharian dan it doesn't budge at all. Pasti sih bakal berminyak, cuma dia bisa di touch up dengan tisu, karena beberapa foundation dan powder nggak bisa di touch up pakai tisu. Kalau di touch up pakai tisu tuh pasti ngangkat dan pasti akan bolong-bolong gitu di wajah. Tapi kalau si Fit Me ini nggak, semuanya satu series, nggak ada yang bikin makeup pecah ataupun kelihatan bolong-bolong. Harga si Maybelline Fit Me Powder ini 139.000 atau sekitar 140.000 ya, masih harga standar sih untuk ukuran foundation, concealer sama powdernya, kayak harga standar, mungkin agak sedikit pricey untuk merek drugstore, tapi untuk beberapa kalangan juga ngerasanya kayak mungkin ini masih harga standar dengan kualitas sebagus ini, packagingnya juga bagus. Oke deh, itu aja videonya. Makasih ya yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe sama di like video ini, terus di share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian memang suka sama videonya. See you again in my next video. Bye bye. Mungkin nanti di next bakal nge-review antara Catrice sama Flormar. Jadi please stay tune dan standby aja, jangan kemana-mana. Insya Allah seminggu sekali videonya ada kalau memang ini nggak sibuk. Oke, bye bye.